OSI layer atau Open System Interconnection adalah model konseptual yang mendefinisikan bagaimana data berkomunikasi melalui jaringan komputer. OSI layer memiliki 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama ada physical layer. Dia itu mengirimkan data melalui media fisik seperti kabel dan radio. Yang kedua ada data link layer yang mengirimkan data node to node dan error di layar fisik. Yang ketiga ada network layer yang mengatur routing dan pengalamatan data antar jaringan. Yang keempat ada transport layer yang mengatur pemecahan data dan pengiriman ulang jika terjadi error. Yang kelima, ada session layer yang mengelola sesi komunikasi antar perangkat. Yang keenam, ada presentation layer yang menerjemahkan data agar bisa dipahami aplikasi, termasuk enkripsi. Dan yang terakhir, ada application layer, yaitu antarmuka untuk aplikasi pengguna menggunakan protokol seperti HTTP dan FTP. Langkah cara kerjanya, yang pertama itu ada pengiriman data atau encapsulation, lalu yang kedua ada penerimaan data atau decapsulation, dan terakhir ada proses pengulangan. Yang pertama itu ada pengiriman data atau encapsulation. Saat data dikirim dari perangkat pengirim, data melewati setiap layer OSI dari atas ke bawah atau application ke physical. Proses ini disebut encapsulation. Berikut prosesnya, yaitu yang pertama ada layer 7 atau application. Aplikasi atau misalnya browser atau email menghasilkan data untuk dikirim seperti permintaan halaman web. Lalu yang kedua itu ada layer 6 presentation. Data mungkin dikompresi atau dienkripsi agar lebih aman atau efisien. Lalu yang ketiga itu ada layer kelima atau session, mengatur sesi antara dua perangkat, menjaga koneksi agar tetap berjalan selama proses transfer. Lalu yang keempat itu ada layer 4, transport, memecah data menjadi segmen atau untuk TCP, atau datagram, atau untuk UDP, menambahkan nomor urut untuk memastikan urutan data. Lalu yang kelima itu ada layer 3, network, menambahkan alamat IP, pengirim, dan penerima agar dapat menemukan jalur yang tepat di jaringan. Lalu yang ke-6 itu ada layer 2 atau data link, mengemas data menjadi frame, menambahkan alamat fisik atau MAC address, perangkat tujuan dalam jaringan lokal. Lalu yang terakhir itu ada layer 1, physical. Data dikonversi menjadi sinyal elektrik atau optik, dikirim melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Selanjutnya, cara kerja yang kedua itu ada penerimaan data atau decapsulation. Nah, saat data diterima oleh perangkat tujuan, proses decapsulation terjadi, yaitu data melewati setiap layer OSI dari bawah ke atas atau physical application. Prosesnya itu yang pertama ada layer 1, physical. Sinyal diterima dan dikonversi kembali ke bentuk data binar. Lalu yang kedua itu ada layer 2, data link. Data diterima sebagai frame, memverifikasi alamat MAC, dan mengecek error, lalu menghapus header frame sebelum melanjutkan. Lalu yang ketiga itu ada layer 3, network, menghapus header IP setelah memverifikasi alamat IP tujuan, memastikan paket sampai pada perangkat yang benar. Lalu yang keempat itu ada layer 4, transport, memverifikasi segmen data dan urutannya. Jika menggunakan TCP, akan ada pengecekan error dan pengaturan ulang urutan jika perlu. Lalu yang kelima itu ada session, memastikan data dikirim ke sesi komunikasi yang benar antara dua perangkat. Lalu yang keenam itu ada presentation, mengembalikan data ke bentuk aslinya, seperti deskripsi atau dekompresi jika dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada layer 7, application. Data diterima oleh aplikasi yang sesuai, misalnya itu ada web browser menampilkan halaman web yang diminta. Lalu cara kerja yang terakhir itu ada proses pengulangan. Setelah data diterima, jika diperlukan, penerima dapat mengirimkan respon dengan langkah yang sama, menggunakan proses encapsulation dan decapsulation. Lalu model OSI memungkinkan data melewati jaringan dengan aman, teratur, dan efisien. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah protokol standar dalam jaringan komputer termasuk internet yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Protokol ini memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama ada akses jaringan. Akses jaringan mengatur koneksi fisik perangkat ke jaringan. Yang kedua ada internet. Yang ketiga ada transport, menjamin data dikirim secara andal. Yang keempat ada aplikasi, menghubungkan aplikasi jaringan seperti web browser atau email dengan protokol seperti HTTP dan FTP. Jadi, cara kerjanya adalah ketika sebuah perangkat mengirim data, data akan melewati tiap lapisan TCP atau IP dari atas ke bawah. Di setiap lapisan data,
diberi header tambahan yang berisi informasi yang diperlukan. Lalu setelah data mencapai tujuan, paket-paket tersebut akan diurutkan kembali sesuai headernya, diperiksa, dan akhirnya dikirim ke aplikasi penerima. Nah, contoh prosesnya yaitu jika Anda mengakses sebuah situs web, yang pertama browser. Browser sebagai lapisan aplikasi mengirim permintaan HTTP. Di lapisan transport, TCP membagi permintaan menjadi paket-paket kecil. Di lapisan internet, setiap paket diberi alamat IP tujuan. Lalu, selanjutnya paket-paket dikirim melalui jaringan dan akhirnya diterima oleh server tujuan. Dan yang terakhir, server menyusun ulang paket dan merespon permintaan dengan data yang diminta yang kembali melalui jalur serupa. Perbedaan utama antara OSI layer dan TCP/IP bisa kita lihat dari modelnya. Model OSI layer menggunakan kerangka kerja yang komprehensif dan independen terhadap protokolnya, sedangkan TCP/IP menggunakan model yang praktis yang bergantung pada protokol yang standar. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat dari modelnya, kita dapat melihat dari struktur lapisan itu sendiri. Struktur lapisan OSI layer memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan. TCP/IP lebih sederhana karena menggabungkan beberapa lapisan menjadi satu. Maka dari itu, tujuan penggunaannya juga berbeda. Penggunaan OSI layer lebih digunakan untuk pengajaran, penelitian, dan standarisasi jaringan. Sedangkan TCP/IP lebih digunakan di internet dan jaringan yang areanya juga lebih luas. TCP/IP lebih banyak digunakan untuk implementasi langsung dalam jaringan, terutama di internet. Selain itu, standar yang diterapkan pada kedua model ini juga berbeda. Standar yang digunakan pada OSI layer harus dibeli, sedangkan standar yang digunakan pada TCP layer bisa dikembangkan secara gratis. Perkembangan pada OSI layer juga sedikit terhambat karena memiliki banyak layer, sedangkan TCP layer berkembang dengan baik karena hanya memiliki sedikit layer. Popularitas TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI.